Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 721. 721, Rong Yuxuan. Tang Yuge jelas tidak bisa berteleportasi. Dia menggunakan varian dari teknik 5 elemen melarikan diri, yang dia pahami setelah jiwa bela dirinya berevolusi menjadi 10 batang surgawi kilin. Teknik pelarian 5 elemen, jembatan cahaya ilahi. Setelah lawannya terkena cahaya dewa 5 elemen besar miliknya, dia bisa menggunakannya untuk menariknya mendekat ke lawan. Tanpa ragu-ragu, paku di tubuh Zhou Pengzan ditarik dan cincin jiwa keempatnya menyala. Ini adalah keterampilan jiwa 10.000 tahun pertamanya. Armor pertempuran dua kata di tubuhnya tiba-tiba bersinar terang. Lampu perak yang tak terhitung jumlahnya seperti duri tajam saat mereka tersebar ke segala arah dengan dampak yang sangat kuat dan melesat keluar. Kekuatan ledakan yang kuat itu menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dengan keras, dan bahkan cahaya dewa 5 elemen terguncang pada saat ini. Tetapi pada saat ini, Tang Yuge menghilang. Dia yang baru saja tiba di hadapannya, menghilang. Di kejauhan, di bawah bimbingan cahaya dewa 5 elemen besar yang berlama-lama di udara, Tang Yuge kembali ke tempat dia sebelumnya dan menyaksikan cahaya perak yang melesat sejauh puluhan meter membentuk bola perak raksasa di udara. Keterampilan jiwa 10.000 tahun yang digunakan dengan armor pertempuran dua kata sebenarnya sangat kuat. Namun, di bawah penghalang cahaya perak, Zhou Pengzan tidak bisa lagi melihat sosok Tang Yuge. Apakah dia dikirim terbang olehnya? Mungkinkah dia terluka oleh cahaya duri dewa yang meledak-ledak? Sama seperti pikiran Zhou Pengzan terguncang, cahaya 5 warna tiba-tiba melonjak dari bawah. Sama seperti Tones Divine Light-nya telah berakhir, itu mencapai kakinya. Pada saat ini, Zhou Peng baru saja menggunakan semua kekuatannya dan belum pulih. Telapak tangan kanan Tang Yuge masih memiliki cahaya dewa 5 elemen berbentuk pusaran saat meraih pergelangan kakinya. Zhou Peng tiba-tiba menekuk lututnya dan menendang ke bawah. Cincin jiwa pertama dan ketiga di tubuhnya bersinar terang saat sayap di punggungnya mengepak keras, berusaha menghindari genggaman Tang Yuge. Dia baru saja menggunakan keterampilan jiwa 10.000 tahun dan tidak punya waktu untuk menggunakan 10.000 tahun lagi. Bagaimanapun, dia adalah master jiwa 6 cincin dan tidak memiliki inti jiwa sehingga dia tidak dapat memulihkan kekuatan jiwanya dalam sekejap. Namun, Tang Yuge lebih cepat dan dia menangkap kakinya yang akan menendang. Rebound yang kuat tidak berhasil mendorong tangan Tang Yuge menjauh. Zhou Pengzan hanya merasa bahwa tangan kanan Tang Yuge sangat lengket dan meraih pergelangan kakinya dalam sekejap. Kemudian, energi aneh mengebor ke dalam tubuhnya. Kemampuan reflektif jiwa bela diri naga duri iblis di tubuhnya secara otomatis meledak, ingin mencerminkan kekuatan jiwa Tang Yuge kembali, tetapi perbedaan dalam kultivasi benar-benar terungkap pada saat ini. Bang! Gelombang udara perak meledak dari kaki Zhou Pengzan dan seluruh kakinya ditutupi oleh cahaya 5 warna. Tubuh Tang Yuge tenggelam dan dia tiba-tiba turun. Dia mengangkat tubuh Zhou Pengzan dan membantingnya ke tanah. Ledakan! Zhou Pengzan pusing karena benturan dan cahaya 5 warna sudah mengebor ke tubuhnya. Komponen armor pertempuran dua kata miliknya ditarik satu persatu. Setelah mengulangi ini 3 kali, armor pertempuran dua kata di tubuh Zhou Pengzan telah benar-benar menghilang. Dia tidak dapat melepaskan keterampilan jiwa lagi. Berhenti. Tahun keempat memenangkan pertandingan pertama. Ying Lohong muncul tepat waktu dan menghentikan Tang Yuge, yang akan terus menyerang. Tang Yuge segera melepaskan Zhou Pengzan, yang pusing karena jatuh tetapi tidak benar-benar terluka. Dengan mengandalkan kemampuan Demonic Tone Dragon untuk memantulkan kerusakan, sebagian besar kerusakan akan tercermin saat dia diserang. Dengan perlindungan Battle Armor-nya, dia tidak terluka parah. Seluruh tribun penonton terdiam, dan tahun ke-6 benar-benar terdiam. Seperti kata pepatah, orang yang beraksi bingung, tetapi pengamat melihat sesuatu dengan jelas. Zhou Pengzan sudah melakukan yang terbaik, tetapi dia tidak dapat melepaskan keterampilan jiwa kelima dan keenamnya. Dan di mata para penonton, hasil pertandingan ini tampaknya telah diputuskan saat Tang Yuge lepas landas. Zhou Pengzan sudah bekerja sangat keras untuk memanfaatkan kemampuannya, tetapi dibandingkan dengan dia, Tang Yuge memberikan perasaan mampu mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah itu ringan. Dari awal hingga akhir, Zhou Pengzan tidak memiliki kesempatan untuk menekan Tang Yuge dan didominasi olehnya. Ketika dia melepaskan keterampilan jiwa 10.000 tahun,
Tang Yuge diam-diam mengelak dan menggunakan teknik 5 elemen untuk melarikan diri di bawah tanah. Hasil pertandingan ini sudah diputuskan pada saat ini. Kemampuannya untuk memantulkan kerusakan pada akhirnya tidak mampu menahan kekuatan cahaya Dewa 5 elemen besar. Yang paling penting, dari awal hingga akhir, Tang Yuge hanya mengandalkan kultivasi kaisar jiwanya dan belum merilis avatar jiwa bela diri. Mantan ketua kelas tidak kehilangan motivasinya untuk bertarung karena penurunan pangkatnya secara sukarela. Sebaliknya, dia masih sekuat dia di masa lalu, tak terkalahkan di seluruh kelas. Tatapan si Masian menjadi rumit saat dia melihat Tang Yuge, yang melayang ke bawah dan tidak terlihat bahagia dari kemenangan. Dia menang, dan dia masih sangat kuat. Kemampuan Zhou Pengzan untuk memantulkan kerusakan tidak berhasil padanya. Zhou Pengzan kembali ke timnya dengan sedih. Si Masian menepuk bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir tentang itu. Bagaimanapun, dia dulunya adalah ketua kelas kami. Jika itu aku mungkin tidak akan bisa menang melawannya. Tidak memalukan kalah darinya. Akan ada pertarungan tim nanti dan Anda masih memiliki kesempatan untuk membuktikan diri. Zhou Pengzan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia sangat kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya sepertinya bisa melihatnya dengan jelas di masa lalu, tetapi saya tidak bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Aku bisa merasakan bahwa dia menahan diri, seolah-olah dia tidak ingin aku kalah terlalu parah. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke belakang diam-diam. Untuk beberapa alasan, dia memiliki firasat buruk tentang kompetisi hari ini. Pertandingan kedua, tahun keempat Yuanen Hui Hui akan naik. Tahun ke-6 Rong Yuxuan akan naik. Ini adalah tahun ke-6 yang Lan Xuanyu tidak kenal. Setelah mendengar nama ini, Tang Yuge sedikit terkejut. Dia berbalik untuk melihat Yuanen Hui Hui, yang akan berjalan keluar, dan berkata, hati-hati, kemampuannya sangat unik. Dia bagus dalam menyerang dan bertahan, dan terutama bagus dalam bertahan dan menyerang balik. Yuanen Hui Hui meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa dan terus berjalan. Di sisi tahun ke-6, seorang pemuda tampan berjalan keluar. Dari penampilannya, dia adalah yang paling tampan di antara tahun ke-6. Lawan Rong Yuxuan adalah Yuanen Hui Hui, tetapi dia tidak memandang Yuanen Hui Hui. Sebagai gantinya, dia melihat ke kejauhan pada Tang Yuge, yang berada di tim tahun ke-4. Matanya menunjukkan tatapan tergila-gila. Melihatnya, Yuanen Hui Hui mengerutkan kening. Apa yang kamu lihat? Rong Yuxuan berkata dengan tidak sabar, aku tidak melihatmu. Tapi kamu seharusnya melihatku sekarang, kata Yuanen Hui Hui dengan dingin. Saya tahu. Rong Yu berbalik dan menatap Yuanen Hui Hui. Akui saja kekalahan. Anda tidak bisa menang melawan saya adalah sage jiwa 7 cincin. Petik 2. Yuanen Hui Hui mengangkat alisnya. Sage jiwa, itu luar biasa. Anda ingin menantangnya. Dia menunjuk Tang Yuge. Rong Yu menggelengkan kepalanya. Tidak, kenapa aku harus menantangnya? Saya tidak memukul wanita. Tapi aku tidak keberatan dipukuli oleh wanita. Yuanen Hui Hui tercengang. Mengapa dia merasa otak orang ini sedikit berkarat? Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Siapa yang kau sebut bodah? Rong Yuxuan mengamuk. Kalian berdua, mundur. Apakah kita masih akan bertarung atau tidak? Ying Lohong memandang kedua pria yang mengobrol seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar dan dia sangat marah, terutama Rong Yuxuan itu. Apa yang dia katakan? Dia tahu sedikit tentang Rong Yuxuan. Anak laki-laki ini selalu hidup dan gelisah selama tahun ke-6-nya. Di masa lalu, dia tidak menonjol dalam kekuatan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dia telah meningkat paling cepat. Kecepatannya menembus cincin ke-7 bahkan lebih cepat dari Li Siki dan Li Siming, kedua setelah Si Masian. Dalam hal kekuatan 1 lawan 1, dia tidak diragukan lagi berada di urutan kedua di seluruh kelas dan memiliki peluang tinggi untuk masuk ke pengadilan dalam. Solen 4 Chapter 722 722 Naga Giok. Rong Yuxuan memandang Ying Lohong dengan ketidakpuasan dan berkata, dia memarahiku dan berkata ada masalah dengan kepalaku. Ying Lohong mengabaikannya. Yuanen Hui Hui melangkah mundur dan berkata, kamu selalu menatap adikku. Apa ada yang salah dengan kepalamu? Rong Yu terkejut. Adikmu, kau bilang dia adikmu. Yuanen Hui Hui mengabaikannya. Adikku, aku salah. Kakak ipar tidak melakukan itu dengan sengaja. Hanya saja aku sudah lama tidak melihat kakakmu dan aku sangat merindukannya, jadi. Rong Yuxuan, berhenti bicara omong kosong atau aku akan memukulmu sampai mati. Suara dingin Tang Yuge datang dari jauh. Kakak,
Aku akan berhenti bicara, aku akan berhenti bicara. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Rong Yuxuan tersenyum meminta maaf dan mundur, bahkan membungkuk ke arah Tang Yuge. Sima Xian sudah menutupi matanya dengan kedua tangannya. Jika bukan karena fakta bahwa orang ini sudah menjadi Soul Sage, dia benar-benar tidak ingin dia mempermalukan dirinya sendiri. Ada banyak orang di tahun ke-6 yang menyukai Tang Yuge, tetapi hanya satu orang yang berani mengaku padanya. Saat itu, mereka masih kelas 1 dan baru masuk sekolah. Sima Xian tidak akan pernah melupakannya. Rong Yuxuan berdiri di depan Tang Yuge dan berkata dengan bangga, "Gadis kecil, kamu sangat cantik. Jadilah pacarku di masa depan, aku akan melindungimu." Saat itu, seluruh kelas terdiam. Mereka baru saja mendaftar dan Tang Yuge belum menjadi ketua kelas. Seperti yang diharapkan, Rong Yuxue dipukuli oleh Tang Yuge dan harus beristirahat selama seminggu sebelum pergi ke sekolah. Tapi orang ini sangat berkulit tebal sehingga dia melupakan rasa sakitnya setelah dia sembuh. Ketika dia pulih, dia berlari ke Tang Yuge lagi dan berkata, "Nona, saya salah. Kamu sangat kuat, bisakah kamu melindungiku di masa depan?" Petik 2. Hasilnya jelas. Tapi sejak saat itu, selama lukanya sembuh, orang ini akan lari untuk mengaku. Semakin dia menderita, semakin berani dia, dan dia yakin bahwa Tang Yuge tidak akan benar-benar memukulinya sampai mati. Tang Yuge direcoki olehnya sampai dia tidak punya pilihan selain mengatakan, "Kamu bisa berbicara omong kosong ketika kamu bisa mengalahkanku." Setelah hari itu, Rong Yuxuan berhenti mengaku. Dia biasanya ceroboh, tetapi di tahun ketiga, ketika guru diam-diam meminta semua orang untuk mengisolasi Tang Yuge untuk memotivasinya, Rong Yuxuan adalah satu-satunya yang tidak melakukannya. Setelah itu, Tang Yuge pergi untuk tahun-tahun pertama. Hari itu, Rong Yuxuan diam dan tidak mengejarnya atau mengaku. Setelah hari itu, kekuatannya mulai meningkat pesat, naik dari yang terakhir di kelas menjadi beberapa yang teratas. Ketika dia berada di tahun ke-6, dia adalah orang kedua yang menembus 7 cincin dan menjadi Soul Sage. Dia juga dianggap sebagai legenda di antara tahun ke-6. Tang Yuge benar-benar tidak bisa melupakan orang ini karena dia terlalu tak tahu malu. Pada saat ini, ekspresi Yuanen Hui agak jelek. Dia memandang Tang Yuge, yang mengejek dan melengkungkan bibirnya. Ketika Yuanen Hui berbalik dan menghadap Rong Yuxuan sekali lagi, auranya telah berubah dan tatapannya dingin. Rong Yuxuan terkikik dan menatapnya tanpa permusuhan. Dia bahkan mengedipkan mata padanya. Mulai, Ying Lohong mengumumkan dimulainya pertandingan dan muncul jauh dalam sekejap. Evaluasi akademi terhadap Rong Yuxuan beragam. Untuk dapat berkembang begitu cepat di lingkungan yang kompetitif seperti Akademi Shrek, dia memang bakat yang langka, tapi dia terlalu gelisah. Oleh karena itu, Akademi memiliki pendapat berbeda tentang apakah dia bisa memasuki pengadilan dalam di masa depan. Lagi pula, apakah seorang siswa luar biasa atau tidak hanya bergantung pada kekuatannya tetapi juga temperamennya. Cincin jiwa muncul di bawah kaki Rong Yuxuan dan Yuanen Hui. Ada 2 cincin jiwa kuning di bawah kaki Rong Yuxuan, 2 ungu dan 3 hitam. Itu benar, dia sebenarnya memiliki 2 cincin jiwa 100 tahun. Di era saat ini, Pagoda Roh sudah memiliki cara untuk meningkatkan level cincin jiwa. Di tempat-tempat seperti Spirit Ascension Platform, cincin jiwa dapat ditingkatkan. Tidak mengherankan bagi para master jiwa di dunia luar untuk memiliki cincin jiwa 100 tahun, tetapi sebagai siswa Akademi Shrek dan tahun ke-6 yang lulus, jarang melihat cincin jiwa 100 tahun. Dibandingkan dengan dia, cincin jiwa Yuanen Hui secara alami jauh lebih kuat. Dia memiliki 6 cincin jiwa, 2 ungu dan 4 hitam, dia adalah kaisar jiwa 6 cincin. Meskipun Yuanen Hui memiliki 1 cincin jiwa yang lebih sedikit daripada dia, dari warna cincin jiwa saja, Yuanen Hui tampaknya lebih unggul. Busur roh bintang ungu muncul di tangan Yuanen Hui, dan jiwa bela diri Rong Yuxuan juga muncul. Kulitnya menjadi jernih seperti batu giok, dan rambut pendeknya juga memiliki warna dan kilau batu giok. Seluruh tubuhnya memancarkan perasaan yang jernih. Dia menjadi lebih tampan, dan dia tidak jauh berbeda dari Lan Xuanyu. 3 paku muncul di kedua sisi pinggangnya, dan ada deretan paku yang menonjol dari tulang punggungnya. Itu terlihat sangat aneh. Apa jiwa bela dirinya? Lan Xuanyu berbisik kepada Tang Yuge. Tang Yuge berkata, ini adalah jiwa bela diri binatang yang sangat unik yang disebut naga giok. Tidak ada keberadaan seperti itu di dunia binatang jiwa saat ini. Itu harus menjadi binatang jiwa yang punah. Petik 2.
Naga giok, sebuah bayangan muncul di sebelah Lan mungkin. Karena ada beberapa orang yang menghalanginya, tahun ke-6 di kejauhan tidak bisa melihatnya. Sosok ini adalah Emerald Swan, Biji. Lan Xuanyu bertanya, Biji senior, apakah Anda tahu tentang naga giok? Angsa Zamrud mengangguk dan berkata, binatang jiwa dari garis keturunan ini sangat tragis. Naga giok juga merupakan jenis naga tanah, tetapi sangat istimewa. Hanya ada 3 naga giok asli, dan mereka semua berada di level binatang buas besar dan berasal dari era yang sama dengan Ditian. Mereka semua sangat kuat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Legenda mengatakan bahwa 2 dari mereka meninggal karena kesengsaraan surgawi, dan 1 memilih untuk berkultivasi kembali dan menjadi manusia sebelum menjadi diam. Saya tidak berharap untuk melihat keturunannya hari ini. Muridmu ini pasti mewarisi garis keturunan naga giok, orang yang telah berkultivasi kembali. Karena itulah garis keturunan naga giok dapat diturunkan. Senior itu menggunakan metode ini untuk mereproduksi, dan dia telah berusaha keras. Petik 2. Lan Xuanyu dan yang lainnya tercerahkan. Tang Yuge berseru, tapi saya tidak berpikir dia kuat sebelumnya. Mungkin karena dia tidak melepaskan kekuatan penuh naga giok, atau mungkin karena garis keturunannya tipis. Naga giok asli sangat kuat. Meskipun itu adalah naga tanah, dia tidak kalah dengan naga sejati. Sementara mereka berbicara, pertempuran sudah dimulai. Setelah melepaskan jiwa bela diri, 1 set armor pertempuran 2 kata muncul di tubuh Rong Yuxuan. Armor pertempuran 2 kata miliknya sangat menarik perhatian. Armor pertempuran emas yang cemerlang berkilau dan memancarkan cahaya yang kuat. Sepasang sayap emas menyebar dari punggungnya dan ditambah dengan tubuhnya yang sebening kristal, itu benar-benar menarik perhatian. Rong Yuxuan lalu berkata dengan bangga, adik laki-laki, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Kenapa kamu tidak mengaku kalah saja? Yuanen Hui tidak menjawab tetapi menarik busur roh bintang ungunya. Dengan kilatan cahaya, panah melesat ke arah Rong Yuxuan. Rong Yuxuan terkekeh dan melambaikan tangan kanannya. Dia bahkan tidak melihatnya menggunakan keterampilan jiwa dan panah Yuanen Hui benar-benar berhenti tepat di depannya. Kemudian, itu jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Ekspresi Yuanen Hui sangat serius. Meskipun kata-kata orang ini menjengkelkan, dia benar-benar kuat. Rong Yuxuan menggambar lingkaran di depannya dengan kedua tangan dan perlahan mendorongnya ke arah Yuanen Hui. Sebuah bola cahaya segera terbentuk di depannya dan berubah menjadi sinar cahaya di saat berikutnya, menyerang langsung ke Yuanen Hui. Soul Land 4 Chapter 723 Domain. Yuanen Hui mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan bergerak secara horizontal. Busur roh bintang ungu di tangannya berkedip tanpa henti saat dia menembakkan panah langsung ke Rong Yuxuan. Meskipun Yuanen Hui menghindari cahaya, itu tidak menghilang. Di bawah kendali Rong Yuxuan, itu menyapu sekali lagi. Pada saat yang sama, cincin jiwa ketiga Rong Yuxuan menyala dan layar cahaya redup muncul di sekitarnya. Setelah panah memasuki jangkauan layar cahaya, itu akan berubah menjadi batu giok dan jatuh. Yuanen Hui bergerak cepat untuk menghindari cahaya yang menyapu. Dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sima Xian sudah melepaskan tangannya yang menutupi matanya. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat pemandangan ini. Mereka bertekad untuk memenangkan pertandingan ini dan Rong Yuxuan juga merupakan lawan yang diatur khusus untuk Yuanen Hui. Kekuatan serangan Rong Yuxuan tidak terlalu kuat. Bahkan jika kemampuan transformasi batu gioknya mendarat di lawannya, itu hanya bisa mengubahnya untuk sementara menjadi batu giok dan lawannya bisa membebaskan diri hanya dengan kekuatan jiwanya. Tapi pertahanannya, terutama kemampuannya untuk bertahan melawan jiwa bela diri tipe panah, sangat kuat. Tidak peduli apa jenis panahnya, setelah berubah menjadi batu giok, atributnya akan terhanyut dan kemudian jatuh. Ini berarti bahwa melawan Yuanen Hui, sampai batas tertentu, Rong Yuxuan sudah dalam posisi yang tak terkalahkan. Rong Yuxuan mengepakkan sayapnya dan melayang di udara saat cahaya mengejar Yuanen Hui. Yuanen Hui terus menghindari dan menembakkan panah, menggunakan keterampilan jiwa yang berbeda. Tapi apapun skill jiwanya, itu dengan mudah dinetralkan ketika hendak mencapai Rong Yuxuan. Tidak peduli atribut apa yang dimiliki panah itu akan langsung berubah menjadi batu giok. Cahaya ini tampaknya memiliki efek yang sama dengan cahaya Dewa 5 Elemen Tang Yuge. Adegan ini mengejutkan para guru di tribun penonton.
Cahaya yang dilepaskan Rong Yuxuan sangat unik dan fluktuasi energinya tidak terlalu kuat, tetapi efeknya sangat bagus. Mereka bahkan bisa merasakan bahwa konsumsi kekuatan jiwa Rong Yuxuan tidak tinggi. Orang harus tahu bahwa dia sudah menjadi Soul Sage. Kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada Yuanen Hui Hui sejak awal, dan kemampuan pemulihan dirinya juga lebih tinggi. Di bawah situasi saat ini, Yuanen Hui Hui hanya akan dirugikan. Rong Yuxuan tampaknya tidak memiliki niat untuk mengakhiri pertandingan dengan cepat dan bahkan dengan sengaja mengendalikan kecepatan mengejar Yuanen Hui Hui. Pada saat ini, ketika Rong Yuxian meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan baju besi perang emas dan wajahnya yang tampan, dia tampak seperti dunia lain. Yuanen Hui Hui terus menghindar dan bergerak, dan busur roh bintang ungu di tangannya tidak pernah berhenti menyerang. Api, racun, dan bahkan drum perang roh guntur ditembakkan olehnya terus-menerus, dan tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Alis Lan Xuanyu berangsur-angsur rileks saat dia berbisik, Hui Hui menjadi lebih stabil. Qian Lei menyenggol Lan Xuanyu. Bos, di mana Anda menemukan kemantapan? Dia sepertinya akan kalah. Lan Xuanyu berkata, Hui Hui masih memiliki banyak kemampuan. Meskipun dia tampaknya dirugikan, dia sebenarnya mengendalikan situasi. Dia terus menguji kemampuan Rong Yuxuan melalui panahnya untuk mempersiapkan pertandingan selanjutnya. Bagaimanapun, pertarungan tim 7 lawan 7 terakhir adalah kunci untuk menentukan hasil dari seluruh kompetisi. Kami tidak akrab dengan Rong Yuxuan ini dan yang terbaik adalah memahaminya melalui pertempuran saat menghadapi lawan yang tidak kami kenal. Hui Hui tidak terburu-buru untuk menyerang karena dia ingin memahami keterampilan dan kemampuan jiwa Rong Yuxia. Petik 2. Qian Lei mengerutkan kening dan berkata, tetapi dalam hal konsumsi, Kaisar Jiwa masih kalah dibandingkan dengan Sage Jiwa. Jangan cemas, Lan Xuanyu sangat percaya diri pada Yuanen Hui Hui. Saat pertama kali masuk akademi, Yuanen Hui Hui adalah yang terkuat di kelasnya. Meskipun dia telah menekan kultivasinya selama beberapa tahun terakhir dan tidak membuat terobosan, dia masih tumbuh dengan cepat. Kekuatan jiwanya ditekan di peringkat 59 selama beberapa tahun. Ketika dia menerobos ke peringkat 60, akumulasi kekuatan jiwanya telah meledak dan langsung meningkat ke peringkat 69. Dia tidak jauh dari menjadi Sage Jiwa sekarang, jadi tidak akurat untuk mengevaluasi kekuatan Yuanen Hui Hui dari kultivasi Kaisar Jiwanya. Kekuatan panah Yuanen Hui Hui jauh dari apa yang dia tunjukkan sekarang. Seperti yang dikatakan Lan Xuanyu, dia terus-menerus menyelidiki pihak lain. Dia tidak menunjukkan fluktuasi emosional dari pertukaran sebelumnya dengan Rong Yuxuan. Ini adalah alasan utama mengapa Lan Xuanyu berpikir bahwa Yuanen Hui Hui menjadi lebih mantap. Cahaya terang melintas dan Lan Xuanyu menyipitkan matanya. Situasi di arena telah berubah. Tepat saat dia akan terkena cahaya, Yuanen Hui Hui tiba-tiba berhenti dan membiarkan cahaya itu mendarat di tubuhnya. Apa yang tidak dilihat siapapun adalah matanya berubah menjadi merah muda sepenuhnya dalam sekejap. Pupil matanya tiba-tiba membesar seolah-olah ada benang tipis yang keluar dari pupilnya. Rong Yuxuan merasa pikirannya kosong. Cahayanya dengan jelas mendarat di tubuh Yuanen Hui Hui tetapi kehilangan efeknya dan menghilang dalam sekejap. Busur roh bintang ungu di tangan Yuanen Hui Hui tiba-tiba memanjang dan memanjang ke kedua ujungnya. Aura padat segera terpancar dari busur, menyebabkan semua orang yang hadir merasa tertekan. Busur Raja Elf. Yuanen Hui Hui dengan tenang menarik busurnya dan membentuk anak panah. Pada saat berikutnya, pilar petir raksasa melesat keluar dari busur Raja Peri dan langsung menuju Rong Yuxuan. Rong Yu terbangun pada saat ini dan cahaya berkumpul di hadapannya sekali lagi. Namun, sinar petir datang terlalu cepat dan mengenai tubuhnya, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Rong Yuxuan dikirim terbang dan menabrak penghalang pelindung. Tubuhnya terpental ke belakang dan jatuh ke tanah. Bang! Tubuhnya mendarat di tanah dengan kilatan petir di sekujur tubuhnya. Namun, saat dia mendarat, tubuhnya berubah. Dia mendarat dengan keempat anggota tubuhnya dan ketika dia mendarat, armor perang emas di tubuhnya telah berubah warna. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi makhluk aneh. Ia memiliki kepala seperti naga dan tubuh seperti singa. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu dan panjangnya 5 meter. Itu terlihat sangat megah. Itu adalah binatang naga giok mutan. Keterampilan jiwa ketujuh Rong Yuxuan, avatar jiwa bela diri, menghadapi drum perang roh guntur Raja Peri dan menyelesaikan transformasi. 7 cincin jiwa bersinar di bawah kakinya dan naga giok yang merupakan Rong Yuxia meraung ke arah langit. Segera, pemandangan aneh terjadi.
Setelah itu, cincin jiwa keenam di tubuhnya bersinar terang saat cincin jiwa meluas keluar satu demi satu. Cincin jiwa yang aneh memberikan perasaan misterius. Dimanapun cincin jiwa lewat, tanah akan berubah warna dan cahaya akan naik. Domain. Lan Xuanyu segera melihat kemampuan apa yang digunakan Rong Yuxuan. Itu adalah teknik domain. Sebuah domain yang dilepaskan oleh avatar jiwa bela diri benar-benar luar biasa. Bahkan jika seseorang tidak mengetahui kegunaannya, ia harus waspada. Penyelidikan Yuanen Hui akhirnya menghasilkan efek yang baik. Domain Rong Yuxuan tidak diragukan lagi akan memengaruhi pertempuran tim. Pada saat ini, Rong Yuxuan telah melepaskan domainnya, memungkinkan Lan Xuanyu dan yang lainnya untuk memahaminya terlebih dahulu dan akan lebih mudah untuk menanganinya nanti. Busur Raja Elf Yuanen Hui terbuka sekali lagi dan menembakkan petir langsung ke Rong Yuxuan yang berada di domain. Rong Yu mengangkat cakar kanannya dan lingkaran cahaya di sekelilingnya menjadi lebih terang, seolah-olah matahari kecil telah muncul di dalam wilayah kekuasaannya. Solen 4 Chapter 724 Rong Yuxuan mengakui kekalahan. Setelah petir raksasa memasuki lingkaran giok, dengan cepat menjadi lebih kecil. Ketika petir mendekati Rong Yuxiao, itu hanya setebal lengan. Itu dipukul oleh cakar depan kanannya dan berubah menjadi aliran cahaya yang tersebar di udara. Efek melemah. Ekspresi Lan Xuanyu menjadi muram. Setelah petir menghilang, tidak hanya kekuatan domain naga giok tidak melemah, itu menjadi lebih kuat. Selain melemahkan serangan lawan, domain Rong Yuxuan juga bisa melahap energi. Tubuh Rong Yuxuan berkedip saat dia muncul di bagian depan domain seperti sedang berteleportasi. Dia membuka mulutnya dan meludahkan sinar cahaya ke Yuanen Hui. Yuanen Hui berkedip dan menembakkan pilar api, tetapi ketika pilar apinya bersentuhan dengan cahaya, itu benar-benar menyebar ke arahnya. Efek amplifikasi. Domain ini juga memiliki efek amplifikasi yang kuat. Dari kelihatannya, domain naga Yu Giok Rong Yuxuan telah menunjukkan 3 kemampuan yang sangat kuat. Yuanen Hui mengetuk tanah dengan ringan dengan ujung jari kakinya saat One World Battle Armor menutupi seluruh tubuhnya. Kecepatannya meningkat drastis saat dia mundur dengan cepat. Dia melepaskan Rain Spirit Tide saat panah raksasa merobek udara dan menembak ke arah domain itu. Namun, tanpa kecuali, setelah panah memasuki domain, panah itu dengan cepat menghilang dan energinya terus berkurang. Lebih penting lagi, saat tubuh Rong Yuxuan bergerak, domain naga gioknya dengan cepat bergerak menuju Yuanen Hui. Domain dengan diameter lebih dari 100 meter menyelimuti Yuanen Hui. Tidak peduli seberapa cepat Yuanen Hui, tidak mungkin baginya untuk menghindari area yang begitu luas, belum lagi Rong Yuxuan masih bisa bergerak. Kemampuan Rong Yuxuan tampaknya tidak terlalu luar biasa, tetapi sangat sulit untuk dihadapi, memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah permen lengket. Dia tidak hanya memiliki kemampuan master jiwa tipe penyerangan, dia tampak lebih seperti master jiwa tipe kontrol. Kemampuan Yuanen Hui memang ditekan olehnya. Tanpa jalan keluar, Yuanen Hui memutuskan untuk tidak mundur lagi. Domain berwarna giok mencapainya dan akhirnya menyelimutinya. Segera, seluruh tubuh Yuanen Hui ditutupi lapisan cahaya. Ekspresinya berubah jelek dan aura di tubuhnya melemah dengan cepat. Rong Yuxuan tidak terus menyerangnya dan malah mundur jauh. Karena dia sudah berada di atas angin, dia tidak perlu mengambil risiko. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah Yuanen Hui akan mencoba meledak dan mengalahkannya. Oleh karena itu adalah pilihan teraman untuk terus menguras kekuatan jiwa Yuanen Hui. Busur Raja Peri di tangan Yuanen Hui memancarkan cahaya hijau samar. Cahaya yang dipenuhi dengan energi kehidupan meringkuk dan menyelimuti tubuhnya. Selain cahaya yang dilepaskan oleh One World Battle Armor-nya, dia hampir tidak bisa menahan domain Rong Yuxuan dan auranya yang melemah melambat. Setelah melihat adegan ini, Rong Yuxuan sangat gembira. Domainnya tidak takut menipis. Jika terus terkuras, kekuatan jiwa kedua belah pihak akan berkurang, dan energi lawan akan dimakan oleh wilayah kekuasaannya. Domainnya sebenarnya lebih cocok untuk pertempuran kelompok. Semakin banyak musuh, semakin banyak kekuatan jiwa yang bisa dia telan. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dan kuat dari domainnya. Ini juga merupakan kartu truf tahun ke-6 dalam kompetisi melawan tahun ke-4. Dalam pertempuran tim, domain Rong Yuxuan pasti akan lebih berguna. Pada saat ini, jika Rong Yuxuan tidak hanya mengalahkan Yuanen Hui tetapi juga menyebabkan dia mengeluarkan banyak energi, maka tanpa inti jiwa, Yuanen Hui tidak mungkin pulih sebelum pertempuran tim.
Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Domain dengan cepat mengepung Yuanen Hui, menyebabkan dia tenggelam lebih dalam ke dalamnya. Tubuh Rong Yuxuan samar-samar terlihat di dalam domain, dan dia tidak siap untuk berbenturan langsung dengan Yuanen Hui. Tepat pada saat ini, cincin jiwa ke-6 di tubuh Yuanen Hui tiba-tiba menyala. Seluruh keberadaannya berubah menjadi ilusi seolah-olah dia telah berubah menjadi transparan dalam sekejap. Cahaya melewati tubuhnya tetapi tidak bisa lagi mempengaruhinya. Busur Raja Peri di tangannya berubah kembali menjadi busur roh bintang ungu. Dia benar-benar berjalan santai dalam cahaya. Apa yang sedang terjadi? Rong Yuxuan, yang sangat bersemangat beberapa saat yang lalu, tercengang. Tubuh Yuanen Hui telah berubah menjadi inkorporeal dan wilayah kekuasaannya tidak efektif untuk melawannya. Yuanen Hui telah melepaskan skill jiwa ke-6-nya, Elven Fisik. Ini bukan avatar jiwa bela diri karena dia belum mencapai tingkat sage jiwa. Namun, tubuh elfnya sangat mistis, seolah-olah serangan energi tidak berpengaruh padanya. Seluruh tubuhnya tampak jernih saat dia membiarkan cahaya melewati tubuhnya. Dia mengangkat busur roh bintang ungu di tangannya dan menembakkan panah pengunci paling biasa. Setelah panah itu ditembakkan, itu benar-benar menjadi ilusi dan melesat menembus cahaya. Dan, panah itu mengenai mata Rong Yu dan mengeluarkan suara yang tajam saat memantul dari bulunya. Pada saat berikutnya, panah menghujani seperti hujan deras dan tidak lagi dibatasi oleh cahaya saat mereka menembak ke arah Rong Yuxuan. Bagaimana itu mungkin? Rong Yuxuan belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Bahkan bentuk energi akan ditekan dan diserap oleh domain naga gioknya. Tapi setelah melepaskan keterampilan jiwa ke-6-nya, Yuanen Hui tidak terpengaruh sama sekali. Elf fisik memungkinkan Yuanen Hui kebal terhadap semua kerusakan untuk waktu yang singkat. Panah yang dia tembakkan kebal terhadap semua keterampilan jiwa kontrol dan efek negatif. Keterampilan jiwa ini tampaknya tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatan serangan seseorang, tetapi itu sangat berguna dalam situasi ini. Yuanen Hui sangat cepat dan matanya masih dalam keadaan mata samsara. Rong Yuxuan, yang berada di domain, tidak punya tempat untuk bersembunyi dan ditembak seperti target langsung. Segera, Rong Yuxuan didorong mundur. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan pertahanan battle armor-nya bersama dengan kekuatan pertahanan tubuh gioknya untuk melawan, tapi dia terus mundur. Drum perang roh guntur melepaskan sambaran petir besar yang menyebabkan Rong Yuxuan jatuh kembali terus-menerus. Ketika domainnya kehilangan efeknya, dukungan terbesarnya juga menghilang. Faktanya, beban dari keterampilan jiwa ke-6 Yuanen Hui sangat besar. Mempertahankan fisik elf membutuhkan sejumlah besar kekuatan jiwa, dan dia saat ini dalam kondisi konsumsi terus-menerus. Ini juga alasan mengapa dia melepaskan Elf King Bow. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak dapat melepaskan dua keterampilan jiwa yang menghabiskan kekuatan jiwa pada saat yang bersamaan. Saya mengakui kekalahan. Rong Yuxuan tiba-tiba berubah kembali menjadi bentuk manusianya dan menarik kembali wilayahnya, mundur dengan cepat. Busur roh bintang ungu di tangan Yuanen Hui jatuh dan dadanya naik turun. Wajahnya sedikit pucat dan dia berangsur-angsur pulih dari keadaan ilusinya ke keadaan semula. Dia tidak banyak bicara dan berbalik untuk berjalan menuju timnya. Setelah kembali ke teman-temannya, dia duduk di tanah dan segera mulai bermeditasi. Mengapa kamu terburu-buru mengakui kekalahan? Sima Xian menatap Rong Yuxuan yang tersenyum dengan marah. Rong Yuxuan mengangkat bahu dan berkata, jika kita terus bertarung, kedua belah pihak akan menderita. Semakin lama domain saya bertahan, semakin besar kelelahannya. Apakah kita masih akan bertarung dalam pertarungan tim? Li Ximing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tapi konsumsi kekuatan jiwanya juga sangat besar. Jika Anda bertahan, peluang Anda akan lebih tinggi. Petik 2. Rong Yuxuan menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, kamu tidak mengerti ini, kan? Jika saya terus menggunakan energi saya memiliki peluang untuk menang, tetapi battle armor saya akan rusak dan saya mungkin terluka. Lebih penting lagi, jika saya menggunakan terlalu banyak energi dan tidak dapat memulihkan diri sebelum pertempuran tim, saya tidak akan dapat menggunakan domain naga giok saya lagi. Itu akan menjadi kerugian terbesar. Dan dalam pertempuran ini, karena armor pertempuran 2 kataku dan kultivasi 7 cincin, konsumsi kekuatan jiwaku lebih kecil darinya, tetapi kecepatan pemulihanku lebih cepat. Dalam keadaan seperti itu, ketika pertempuran tim terakhir datang, saya akan mendekati kondisi puncak saya,
dan itu sudah cukup bagus jika dia memiliki 20 hingga 30% dari kekuatan pertempurannya. Misi saya sudah selesai, jadi mengapa bertarung sampai mati untuk mempengaruhi pertempuran terakhir? Ini hanya pertandingan 1 lawan 1. Selama kalian memenangkan pertandingan acak nanti dan menyeretnya ke pertempuran tim, kita pasti akan menang. Tidak mungkin semua lawan dari tahun keempat memiliki kemampuan untuk melawan domain saya. Petik 2. Sudut mulut si Masian berkedut. Apa yang dikatakan orang ini masuk akal, tetapi entah bagaimana dia juga memiliki perasaan bahwa dia tidak ingin menjadi musuh dengan Yuanen Hui dan tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Si Masian mengejek dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tanpa menunggu Ying Lohong mengumumkan peserta untuk putaran ketiga, dia berjalan keluar dengan kepala terangkat tinggi. Itu benar, sebagai pemimpin kelas dan yang terkuat dari tahun ke-6, si Masian adalah orang yang naik untuk pertandingan 1 lawan 1 terakhir. Awalnya, mereka telah merencanakan untuk memenangkan setidaknya 1 pertandingan, tetapi mereka tidak berharap untuk kalah. Mereka tidak mampu untuk kehilangan lagi.